Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel Pak Ko BK. Baik, teman-teman ya, kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang menarik, yang juga salah satu bagian dari keahlian soft skill yang patut untuk Anda pelajari ya, atau mungkin Anda sudah memiliki tanpa sadar. Nah, soft skill ini yang akan kami bahas yaitu mengenai mendengar aktif atau active listening ya. Nah, soft skill mendengar aktif ini kenapa kok sangat penting? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, seperti biasa ya, sebelum itu nanti kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk selalu menyupport channel saya agar nanti kita bisa lebih berkembang lebih baik lagi ya. Berdoa, mulai. Nah, selesai. Baik, mendengar aktif. Nah, atau active listening. Ini merupakan sebuah soft skill di mana sangat penting dan bisa menjadikan Anda apa istilahnya lebih sukses lagi di perusahaan ya, atau mungkin pada saat Anda membuka usaha ya, dan lain-lain, atau di sekolah, atau Anda pada saat kuliah. Nah, kemampuan soft skill ini kenapa sangat penting? Nah, kenapa harus menjadi pendengar yang aktif? Ya, pendengar yang aktif. Kadang kalau kita berbicara itu, kadang kita berbicara itu hanya mengulang sesuatu yang kita ketahui. Ya, bicara itu pada saat kita bicara itu mengulang sesuatu yang kita ketahui. Tapi pada saat kita mendengarkan orang lain, nah, itu akan ada ilmu yang akan masuk ya, ada suatu hal yang akan banyak kita pelajari pada saat kita mendengarkan ya, lawan atau konsumen atau bapak ibu guru yang lain. Kalau kita menyikapinya, kita mendengarkannya karena kita memang apa istilahnya, bersimpati atau menginginkan agar apa yang menjadi lawan bicara kita lebih nyaman, jadi kita lebih baik mendengarkan dengan aktif. Nah, itu nanti manfaatnya seperti apa ya. Nah, mendengarkan itu bisa menentukan kesuksesan. Jadi di dalam dunia kerja, mendengar yang aktif itu adalah sebuah skill ya, memang sebuah skill yang menunjang kesuksesan. Jadi perusahaan di mana bisa mencapai tingkat kesuksesan itu apabila mau mendengarkan konsumennya ya. Nah, Anda bisa dijadikan sebagai siswa yang bisa sukses apabila mau mendengarkan gurunya. Anda bisa dijadikan atau dicap sebagai mahasiswa yang sukses saat kuliah apabila mau mendengarkan dosennya. Nah, jadi mendengarkan itu apabila kita serius mendengarkan ya, meresapi, nah itu nantinya akan ada hal-hal baru yang kita pelajari. Akan ada hal-hal baru. Anda kalau mau buka usaha baru, kalau Anda tidak mau mendengarkan konsumen, tidak mau menerima saran konsumen, mendengarkan, ya Anda akan berkembang. Jadi mendengarkan, pendengar yang aktif itu bisa menunjang sebuah kesuksesan. Nah, kemudian seorang pekerja tidak akan bisa berprestasi jika tidak mau mendengar arahan dari atasannya ya. Jadi seorang bos itu bisa dibenci
oleh karyawan apabila tidak mau mendengarkan aspirasi dari karyawannya atau bawahannya. Sebuah perusahaan itu bisa menjadi kacau jika orang-orang di dalamnya tidak mau saling mendengar. Nah, karena itu kita pahami sebuah prinsip mendengar yang aktif itu ya, mendengar yang aktif itu kalau bahasa Inggrisnya mendengar itu kan silent, ya kan? Bahasa Inggris maksud saya keliru. Maksudku bahasa Inggrisnya mendengar itu listen. Listen, ya kan? Sedangkan diam itu silent. Nah, kan apa itu hurufnya hampir sama ya, listen sama silent ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu hurufnya hampir sama. Jadi memang pada saat kita mendengar ya kita harus diam. Kita harus benar-benar fokus apa yang kita dengarkan, nantinya kita pilah ya. Apabila ada sesuatu yang memang itu bisa menjadikan sebuah pelajaran ya kita simpan. Nah, apabila tidak ada yang patut untuk kita jadikan sebuah pelajaran atau hal-hal baru yang kita terima, ya kita anggap berlalu saja. Tetapi pada saat kita mendengarkan, apabila kita fokus, pasti akan ada sesuatu yang baru yang akan kita terima. Meskipun itu berat, seperti mendengarkan sebuah saran dan kritik. Nah, kadang kan tidak semua orang ya mau mau menerima saran dan kritik dari orang lain. Ada tipe-tipe orang yang seperti ini. Nah, ini hanya kita perlu pembelajaran kalau kita mau maju, kalau kita mau sukses, ya memang salah satunya kita harus bisa mendengarkan saran dan kritik dari orang lain, dari siapapun. Karena apa? Kalau kita mengaca, ini barat ya, kalau kita di depan kaca, ya akan kita lebih banyak memuji diri kita sendiri. Kalau di depan kaca itu kan kita lebih banyak, oh aku seperti ini, memuji diri kita sendiri. Tapi kan kita tidak tahu, yang menilai kan orang lain, yang ada di sekitar kita, yang tahu tentang kita, atau orang lain yang tidak tahu, ya itu bisa seketika itu menilai. Nah, dan penilaian itu juga penting, gitu loh, karena bisa jadi penilaian dari beberapa orang itu bisa membangun karakter baru yang ada di dalam diri kita. Jadi perlu belajar ya untuk bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Ya. Jadi kita tetap belajar. Intinya di situ. Nah, pada saat mendengar itu, untuk menjadi pendengar yang aktif itu kita ada istilahnya sebuah rumus ya. Kalau kamu mau menjadi pendengar aktif itu ada rumusnya, yaitu ya dengar, jam, JANG, dengar, dengar jam, seperti itu ya kalau disambung. Nah, rumusnya itu maksudnya apa? Nah, dengar jam itu D-nya D-nya yaitu dedikasikan perhatian dan waktu. Jangan melakukan hal lain dan fokuskan dan dengarkan. Jadi D-nya itu kamu mendedikasikan perhatianmu terhadap lawan yang akan kamu yang sedang ngomong dan kamu mendengarkan. Jadi luangkan waktu. Ya. Kemudian fokus untuk mendengarkan. Ya, jadi penting di situ. Kadang kalau kita tidak fokus, itu kan nanti semuanya itu akan menjadi kacau. Ya, apabila pada saat lawan kita membutuhkan sebuah saran, nah itu nanti kita karena tidak fokus, nah kita ngawur nantinya. Ya, jadi memang butuh belajar untuk bisa mendengarkan orang lain dan kita menjadi pendengar yang aktif. Nah, kemudian E ya. E-nya itu ekspresi wajah menunjukkan antusias.
antusias. Jadi jangan pasang wajah datar ya. Kalau pada saat ada konsumen sedang ngomong atau konsumen tadi yang ngomong ya, misalnya kita sedang berhadapan dengan seorang yang konsumen itu. Nah, kalau kita pasang wajahnya itu antusias, nah konsumen itu kalau mau cerita itu juga penuh gitu loh. Tapi kalau kita pasang wajah bete atau datar ya, datar gini, orang males kalau mau ngomong. Karena ya itu tadi, nanti kita akan dinilai oleh orang lain gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjadi pendengar yang aktif itu, ya salah satunya kita harus antusias, menunjukkan ekspresi wajah yang memang betul-betul membuat orang lain itu nyaman. Ekspresi wajah itu penting, senyum ya kan, penting sekali ya. Tapi jangan terlalu berlebihan, yang wajar saja. Ya, yang wajar saja. Pokoknya bagaimana caranya orang yang diajak ngomong itu nantinya bisa nyaman. Kemudian N ya. N-nya itu adalah netralkan posisi. Meskipun kita tidak setuju dengan isi pembicaraan, tetap dengarkan, jangan mendebat atau sinis. Nah, ini juga penting. Jadi bagaimana caranya kita bisa menetralkan posisi, di mana pada saat kita mendengarkan itu kan ada hal-hal yang mungkin yang kita dengarkan, yang kita terima itu sesuatu yang membuat kita tidak setuju atau tidak sesuai dengan diri kita. Ya, itu didengarkan dulu aja. Didengarkan dulu sampai selesai. Jadi agar apa yang nantinya menjadi tujuan kita, yang ingin kita dapatkan, itu bisa tercapai dulu. Jadi kita dengarkan, kita wajar dulu, kita netralkan diri kita sendiri, ya kan? Nantinya apabila ada kesempatan untuk kita bisa melakukan ngomong atau menyampaikan, lah itu baru kita sampaikan. Jadi jangan kemudian pada saat ada sesuatu yang kita dengarkan kemudian tidak cocok di hati, kemudian Anda langsung seketika itu langsung sinis. Nah, itu akan membuat proses pembicaraan itu nanti akan bisa berantakan. Tidak akan jadi sebuah pembicaraan yang baik ya, baik antara konsumen dengan karyawan, baik antara bos dengan karyawan, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan lain-lain. Memang penting ya bagaimana kita bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Jadi menetralisir posisi. Nah, kemudian selanjutnya G ya. G-nya itu gangguan harus disingkirkan. Gangguan harus disingkirkan. Misal ponsel dimatikan ya, kemudian earphone di telinga harus dilepas, serta radio, TV dimatikan. Kalau memang pada saat kita serius mengajak ngomong dengan orang lain ya, dengan siapapun, gak hanya langsung dengan 2 orang, 4 orang, 10 orang, mungkin 5 orang ya kan. Kalau kita menjadi pendengar yang aktif ya, sebisa mungkin apa yang menjadi mengganggu pada saat kita akan mendengarkan apa yang disampaikan orang, ya kita matikan ponsel tadi, biar tidak mungkin ya, bisa dimatikan atau bisa di silent ya kan. Lebih baik itu di silent, tidak apa-apa. Nanti setelah kita mendengarkan kita lihat dulu HP juga tidak apa-apa ya. Kemudian kalau sedang menggunakan earphone ya dilepas. Nah itu akan, kalau misalkan Anda melakukan itu berarti Anda sudah siap, Anda sudah antusias. Nah, orang yang bicara itu pun juga menganggap Anda itu benar-benar menjadi
pendengarnya mau mendengarkan, sehingga orang yang mau mengungkapkan sesuatu itu bisa lebih rileks gitu loh, bisa lebih rileks. Jadi jangan sambil melakukan sesuatu pada saat mendengarkan, ya. Jadi gangguan-gangguan apapun itu harus disingkirkan. G-nya di situ. Kemudian A-nya itu adalah amati isi pembicaraan dengan seksama. Jadi amati juga gestur dan ekspresi pembicara untuk menangkap pesan secara utuh. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi amati pembicaraan, kemudian amati gestur dan ekspresi. Jadi pada saat orang menyampaikan sesuatu, ya bercerita, curhat, atau menyampaikan apapun terhadap produk kita apabila kita sedang melakukan pemasaran. Nah, kita harus mengamati isi dari pembicaraan itu tadi. Di samping kita juga mengamati gesturnya, apakah orang pada saat menyampaikan itu gestur tubuhnya itu kaku, apakah rileks atau antusias atau bagaimana. Terus mimik wajahnya itu kan juga menentukan apakah istilahnya ekspresi pada saat ngomong itu sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Nah, itu kita belajar untuk memahami itu tadi. Ya, belajarnya bagaimana ya? Kita sering mendengarkan orang lain. Nanti setelah kita mendengarkan, kita bisa simpulkan dulu kan di dalam diri kita. Oh, kira-kira yang disampaikan oleh si A tadi seperti ini kayaknya ya. Oh iya. Nah, seperti itu. Terhadap siapapun, kalau kita mau mendengarkan, kita istilahnya mengamati dengan seksama tentang isi yang dibicarakan, kemudian kita paham tentang gesturnya dan ekspresinya, ya nanti kita bisa mendapatkan sesuatu atau pesan itu bisa utuh. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu R-nya itu berikan respon. Ya, seperti senyuman, anggukan, kemudian pujian, dan ajukan juga sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bermaksud untuk menggali lebih jauh. Jadi kalau kita ngomong terhadap orang lain, kalau orang lainnya memberikan respon, itu kan kita lebih lebih semangat lagi ya untuk ngomong, karena kita nyaman, karena kita memang merasa nyaman untuk ngomong. Tapi kalau kita tidak memberikan respon sama sekali, nah itu nanti kan bisa merusak pembicaraan. Jadi mendengar yang aktif itu di situ. Responnya juga bermacam-macam, bisa mengangguk, bisa senyuman, ya, atau memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali sesuatu yang lebih jauh lagi yang baru kita dapat. Nah, ini salah satu soft skill yang bisa dipakai untuk dimanapun, dalam kondisi apapun, ya, berorganisasi atau bagaimanapun. Nah, itu nanti kita bisa pakai di situ. Belajarnya ya kita harus praktek langsung. Ya, yang menilai siapa? Yang menilai, karena ini kita menjadi pembicara yang aktif, yang menilai tetap kita diri sendiri. Karena nanti sebuah pelajaran atau sesuatu yang didapatkan kita. Yang terakhir jang yang terakhir ya. Jang itu apa? Jangan potong pembicaraan. Jadi kalau orang sedang membicarakan atau sedang ngomong, ya jangan kamu kemudian langsung motong. Nah, itu sebuah istilahnya ya, sebuah sifat atau karakter yang tidak bagus. Jadi kalau ada orang yang memang sedang ngomong dengan Anda, kemudian Anda potong, nah itu kan nantinya orang tersebut kan merasa tidak nyaman. Yang pasti mau cerita lagi itu sudah males gitu loh. Ya, jadi pastikan kalau memang ada kesempatan Anda untuk bisa menyampaikan, ya disampaikan. Atau kalau memang waktunya yang tidak sesuai, terlalu lama, kalau memang diganti waktu yang lain, yang penting ada kesepakatan. Jadi yang penting jangan sampai motong pembicaraan orang lain, ya, dalam kondisi apapun, dalam rapat, dalam apapun,
ya itu tidak bagus ya. Jadi untuk menjadi active listening kita pastikan menggunakan rumus dengar jang itu tadi ya. Ini memang sangat penting sekali. Nah, selanjutnya mendengar itu bukan hanya menggunakan telinga. Nah, itu nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Yang pasti rumus dengar jang tadi kamu pastikan untuk pahami dan praktekkan di rumah dimanapun ya. Setelah itu nanti akan kami tambahkan mendengar itu ternyata bukan hanya dengan telinga di mana di channel di judul selanjutnya, karena biar tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah mendukung channel saya, terus support ya, terus share agar nanti bisa lebih baik lagi untuk memberikan video-video yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ko BK.